Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini diberi tema panggilan untuk menjadi teladan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang sangat mengasihi dan kita kasihi, sudah memberikan teladan yang sempurna bagi kita semua. Ia memberi contoh sekaligus menjadi model agar kita bisa mengikuti teladannya. Kita sebagai umatnya memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan melakukan seperti yang Tuhan sudah lakukan bagi sesama selama pelayanannya di bumi ini. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia 17 kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku
kita masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah hidup kita yang kita jalani selama ini sudah seperti hidup yang Tuhan contohkan di dalam kehidupan kita? Kalau kita mau jujur, kita masih jauh menjadi serupa dengan Kristus karena dosa dan keterbatasan kita. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan melalui doa pribadi. Saya persilakan saudara-saudara mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan, dan nanti saya akan menutup dengan doa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami mengakui bahwa hidup kami penuh dengan cacat celah. Kami orang berdosa, amat sering kali mengecewakan Tuhan, dan kehidupan kami tidak serupa dengan Kristus. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah kami, dan mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami dan menolong kami, supaya kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Mohon kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi setiap orang yang menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Kini mari kita terima berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan dan mahkota kemuliaan. Dia selalu ikut sertaku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun
Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan sebelum kita membaca kitab suci, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, memohon kemurahan Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan menolong kami supaya kami mampu menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami semua, juga hamba-Mu yang hendak memberitakan firman penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Roh Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan benar. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari surat 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di bawah judul tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema minggu ini adalah panggilan untuk menjadi teladan. Saudara-saudara, tentang keteladanan ini, Ki Hadjar Dewantoro, tokoh pendidikan bangsa Indonesia, memiliki semboyan yang sangat kita kenal. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Bagian terakhir dari ungkapan itu, tutwuri handayani, menjadi moto yang tertulis dalam lambang Kemendikbud Republik Indonesia sejak tahun 77. Apa artinya ungkapan tersebut? Ing ngarsa sung tulodo artinya ketika di depan hendaknya memberi teladan, menjadi panutan. Ketika berada di tengah, ing madya mangun karso, kita mesti membangun kemauan, membangun niat. Dan tutwuri handayani bermakna di belakang dengan memberi dorongan atau semangat. Saudara-saudara, ungkapan ini sangat penting dan diungkapkan khususnya bagi para pendidik, para guru yang tentu sangat dikehendaki adalah hidupnya, pengajarannya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Murid harus mengikuti teladan gurunya. Itu juga yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya dan mereka harus mengikuti yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan justru itulah tandanya bahwa seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira kita semua sepakat kalau meyakini bahwa menjadi teladan itu menjadi sesuatu yang penting. Ketika seseorang menjadi teladan, maka apapun kehidupannya, apa yang dikatakan itu menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh orang lain. Saudara-saudaraku, mungkin contoh kecil. Kalau saudara-saudara akan meminjam uang kepada pihak lain, terlebih-lebih sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran untuk meminjamkan uang dengan cara yang mudah. Nah, sebelum kita meminjam uang, mungkin kita perlu mendengar nasihat, mendengar pengalaman-pengalaman orang yang sudah mengetahui tentang pinjam-meminjam uang ini. Jangan sampai kita kemudian tertipu dan kemudian kita justru masuk ke dalam situasi yang tidak mudah. Kita mendengar, meneladani, memperhatikan pengalaman orang-orang yang sudah pernah atau mungkin sudah sering melakukan dengan hal ini. Hal-hal apa yang perlu dicermati sehingga ketika kita meminjam uang, kita kemudian sungguh-sungguh dapat memanfaatkan pinjaman itu dan tidak kemudian terjebak di dalam situasi yang keliru. Terlebih-lebih anak-anak Tuhan, saudara-saudara, di dalam kehidupan beriman, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu kita patut memperhatikan teladan, memperhatikan contoh, memperhatikan kehidupan orang-orang percaya. Sebagaimana diceritakan atau tertulis di dalam Alkitab, kita melihat, kita membaca banyak tokoh-tokoh di dalam kehidupan imannya. Sehingga melalui kesaksian mereka, melalui pengajaran mereka, dan melalui hidup mereka, kita dapat belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara kita semua, orang percaya dipanggil tentu
untuk meneladani Tuhan Yesus. Dengan demikian kehidupan kita dapat menjadi teladan juga. Hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi berarti bagi banyak orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Timotius 4 yang kita baca berisi nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah orang yang masih sangat muda, kemungkinan besar usianya sekitar 40-an, dan menjadi teman sekerja Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil. Nah, tentu sebagai orang yang masih muda dalam usia dan mungkin juga muda dalam pengalaman, dia membutuhkan nasihat-nasihat, membutuhkan keteladanan Rasul Paulus supaya Timotius dapat menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang pemberita Injil yang baik dan berhasil. Konteks bacaan ini adalah situasi di mana gereja-gereja awal pada waktu itu hidup masih baru di dalam pertumbuhan iman. Gereja yang masih baru ini mendapatkan atau menghadapi berbagai tantangan iman. Dan dalam konteks bacaan kita di sini adalah bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu menghadapi pengajar-pengajar sesat yang memberikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Dan orang-orang yang menyampaikan ajaran itu oleh Paulus disebut sebagai pendusta-pendusta yang menyebabkan banyak orang kemudian murtad, meninggalkan imannya dan mengikuti yang disebut dengan ajaran-ajaran setan. Kita baca tadi di dalam ayat yang pertama. Untuk menguatkan tugas Timotius sebagai pemberita Injil, Rasul Paulus memberi nasihat-nasihat yang sangat penting yang berasal tentu dari pengalaman Rasul Paulus sendiri sebagai seorang pemberita Injil. Dan saya kira nasihat-nasihat ini sangat penting juga kita perhatikan sebagai gereja, sebagai orang percaya yang juga mendapat tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Ada 5 hal yang saya catat. Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia hati-hati dan menjauhkan diri dari penyesat yang membawa ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara-saudara, gereja-gereja pada waktu itu sedang bertumbuh dan menghadapi tantangan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Antara lain tadi disebutkan bahwa ada ajaran yang mengatakan bahwa pernikahan itu sesuatu yang buruk. Mereka didorong untuk tidak menikah dan juga dilarang makan makanan tertentu. Kita baca ayat yang ketiga. Mereka itu, penyesat-penyesat itu mengatakan dan melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Jadi ketika seseorang menerima pengajaran-pengajaran semacam itu tanpa memandang, tanpa membaca, tanpa memperhatikan firman Tuhan, tentu akan mudah dan gampang tersesat. Di dalam Alkitab sangat jelas bahwa dari awal misalnya dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk saling tolong-menolong, beranak cucu, memenuhi bumi. Sehingga dengan tegas bahwa pernikahan itu sesuatu yang mulia, yang baik, yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau ada larangan untuk tidak menikah, tentu ini bertentangan dengan firman Tuhan. Demikian juga larangan-larangan untuk makan makanan tertentu. Alkitab khususnya juga di dalam Perjanjian Baru dengan tegas bahwa tidak ada sesuatu pun makanan yang dikatakan haram. Semua diciptakan oleh Tuhan baik untuk manusia, untuk dinikmati manusia, untuk dimakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Kita ingat bagaimana Petrus dengan penglihatannya
bahwa ia melihat kain yang di dalamnya ada bermacam-macam binatang-binatang yang disebut sebagai binatang-binatang yang haram. Kemudian ada suara roh yang mengatakan supaya dimakan. Ia menolaknya. Tetapi Tuhan mengatakan apa yang diberikan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Artinya apa? Pemberian Tuhan termasuk makhluk-makhluk hewan, semua itu diberikan manusia untuk menjadi makanan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, pendek kata Paulus menasehati Timotius di dalam tugas penginjilannya supaya mereka berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Lalu yang kedua, Paulus juga menegaskan pentingnya latihan ibadah. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Manusia butuh melatih tubuhnya supaya sehat. Tetapi tubuh manusia, hidup manusia juga memerlukan sesuatu yang lain, yaitu bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa perlu ibadah. Karena ibadah itu membangun relasi kita, membangun hubungan kita, membangun perjumpaan kita dengan Allah. Dan di sana dikatakan di ayat 8b, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau latihan badani hanya untuk kebutuhan kita selama di dunia ini. Tetapi dalam peribadahan, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan itu, kita juga mempersiapkan hidup kita bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Barangkali bisa dikatakan bahwa ibadah itu menjadi sebuah jembatan, membangun jembatan kehidupan sekarang dan kehidupan nanti setelah kematian. Sehingga kita perlu mempersiapkan untuk hidup masa kini, tetapi juga hidup di masa yang akan datang. Jadi peribadahan itu menjadi sangat penting, dan peribadahan tidak boleh ditinggalkan oleh orang percaya. Yang ketiga, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius di dalam pemberitaan Injil, tentu pengajarannya harus didasarkan pada kitab suci, tidak didasarkan pada pengertiannya sendiri atau pengalamannya sendiri. Tetapi setiap pengajaran harus didasarkan pada firman Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus juga menasihati selama dia tidak berjumpa dengan Paulus, Timotius didorong untuk membaca kitab-kitab suci sebagai sumber pengajaran. Supaya dengan demikian ia akan membuat hidup semakin kuat, hidup semakin terdidik. Tadi di dalam ayat yang ke-6 ya, hidup kita menjadi semakin terdidik dalam soal-soal pokok iman, di dalam ajaran yang sehat. Ya, jadi dengan firman Tuhan itu seorang pemberita Injil akan dapat memberitakan kabar-kabar dan ajaran-ajaran yang sehat, yang terdidik, yang tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Jadi ukuran keberhasilan pekabaran Injil juga adalah bagaimana pemahaman kita berdasarkan kitab suci, ketekunan kita di dalam menjalani kitab suci. Yang keempat, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius juga supaya tidak lalai menggunakan karunia. Timotius diajak, didorong, disemangati oleh Paulus supaya mendorong banyak orang untuk selalu berada di dalam kehidupan iman Kristen dan menjalankan tugas panggilan mereka untuk bersaksi di tengah-tengah dunia dengan menggunakan karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tiap-tiap orang memiliki karunia-karunia yang satu dengan yang lain pasti tidak sama, berbeda.
Tetapi perbedaan karunia Allah itu tidak boleh dipertentangkan atau menjadi alat untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Karena sekalipun kita memiliki karunia-karunia yang berbeda, tetapi semua itu berasal dari satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4. Jadi roh yang sama memberikan karunia yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, untuk membangun kehidupan jemaat. Jadi kita bersyukur dengan karunia yang berbeda yang kita miliki di dalam gereja. Dan yang kelima, yang juga sangat penting dalam konteks tema kita pada hari ini, Rasul Paulus mendorong Timotius supaya menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model, menjadi tuntunan bagi banyak orang. Sebagai orang yang masih sangat muda dalam usia dan pengalaman, Paulus melihat bahwa Timotius juga perlu diperlengkapi. Mungkin dia punya rasa was-was, takut, atau mungkin belum tahu bagaimana harus memberikan pengajaran yang tepat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan pembekalan. Sekalipun engkau muda, sekalipun engkau belum punya pengalaman, tetapi biarlah itu tidak menjadi alasan orang meremehkan kamu. Tetapi justru masa mudamu bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain ketika kamu menjadi teladan. Dan ada 5 hal disebutkan. Teladan di dalam apa? Yang pertama disebutkan di dalam kata-kata. Kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memberi pujian, mendorong, semua itu menjadi sangat penting. Ketika kita memberikan pujian, kita memberikan motivasi kepada orang lain. Keluar dari mulut kita, kata-kata kita yang jujur. Tetapi sayangnya realitas menunjukkan bahwa seringkali kata-kata kita hanya manis di bibir, tetapi tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang bilang hanya lip service saja, hanya manis di bibir, manis di mulut, tetapi tidak di dalam perbuatan. Atau di dalam lagu di sana dikatakan lain di bibir, lain di hati. Ini mungkin sering kita melihat ketika pada masa-masa kampanye orang mengumbar janji yang bermacam-macam, mengumbar kata-kata muluk untuk mendapatkan suara, tetapi kata-kata itu bisa diwujudkan dalam kehidupan belum tentu. Jadi seringkali hanya manis di mulut saja atau di bibir. Rasul Paulus menegaskan, jadilah orang yang memiliki teladan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur, kata-kata yang dapat diwujudkan di dalam kehidupan. Yang kedua, menjadi teladan di dalam perilaku. Perilaku kehidupan yang tidak memalukan, kehidupan yang tidak sama dengan dunia ini. Dalam berbagai hal, Rasul Paulus juga menasihati, janganlah hidupmu serupa dengan dunia ini. Kepada jemaat di Roma, di sana dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah hidupmu menjadi sama dengan dunia ini. Jangan berpikir bahwa kalau orang banyak berpendapat pasti benar. Kalau diikuti oleh banyak orang pasti benar. Belum tentu. Sebab yang banyak itu kadang-kadang bisa salah juga. Oleh sebab itu mestinya perilaku kita didasarkan pada hal-hal yang diukur dengan kebenaran, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kita yang tidak memalukan, yang tidak sama dengan dunia ini, tetapi kehidupan yang menunjukkan kehidupan yang beriman kepada Kristus. Yang ketiga, tentang kasih, teladan di dalam kasih. Kasih menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam pengajaran yang sangat menekankan kasih. Kita sudah sering membaca 1 Korintus 13. Di sana dikatakan, sehebat apapun, sekaya apapun, semurni apapun
iman kita sebesar apapun, kalau tidak didasarkan kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, kasih menjadi begitu amat penting. Memiliki banyak prestasi, memiliki banyak kelebihan, tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih menjadi ciri utama kekristenan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Yang keempat, tentang kesetiaan. Teladan di dalam kesetiaan. Tuhan Yesus dalam Wahyu 2 ayat 10 di sana dikatakan supaya Tuhan menghendaki supaya kita itu setia selama-lamanya, setia sampai mati. Apapun yang kita hadapi, hendaknya kita tetap percaya, beriman, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti ombak yang terus menghantam batu karang, ombak yang terus-menerus menghantam batu karang yang besar, yang tinggi, yang mungkin tidak gampang hancur oleh ombak, tetapi ombak itu terus datang, menggempur, menerjang batu karang itu. Dan seperti itu kehidupan iman kita seharusnya. Tetap setia, apapun di hadapan kita, apapun yang merintangi, Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang terakhir, hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian adalah berarti hidup yang dipisahkan, hidup yang dikhususkan untuk Allah. Kita hidup di dalam dunia, tetapi bukan untuk dunia, tetapi kita sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Itulah hidup di dalam kesucian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kelima hal ini menjadi sangat penting. Keteladanan yang ditunjukkan di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam perilaku yang didasarkan kasih, yang terus-menerus di dalam kesetiaan kita lakukan, dan hidup kita senantiasa suci. Memang tidak mudah dan tidak gampang menjadi teladan, tetapi tidak berarti bahwa menjadi teladan tidak bisa kita lakukan. Sekecil apapun, sebisa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan yang terbaik. Mari kita lakukan dengan memohon pertolongan Tuhan supaya hidup kita berarti, hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Sebagaimana panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dan kita mesti melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan Yesus sudah melayani, kita pun juga harus melayani. Kalau Tuhan Yesus meminta kita supaya mengampuni, kita juga harus mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu. Kalau Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, itu yang mesti kita lakukan. Memang tidak gampang, tetapi justru kita lakukan sebagai tanda kesetiaan kita, hormat kita meneladani kepada Tuhan Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini menjadi sangat penting juga di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Gereja dipanggil, orang percaya dipanggil di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam kata-kata kita, di dalam iman kita, di dalam kasih kita kepada sesama. Saudara-saudaraku, dunia yang kita hadapi adalah dunia yang mengerikan. Maksud saya, dunia yang penuh tantangan, dunia yang digambarkan oleh Rasul Paulus juga di dalam surat Timotius adalah bahwa manusia semakin mengasihi dirinya sendiri. Manusia yang semakin menjadi hamba uang. Semakin orang menjadi egois dan tidak memperhatikan orang lain. Orang pergi ke gereja, orang beribadah, tetapi ibadahnya tidak dihayati dengan sungguh-sungguh sebagai hormat kita, kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa membacanya di dalam 2 Timotius 3. Di sana bagaimana kehidupan kita manusia pada saat ini. Justru di tengah-tengah dunia yang digambarkan juga di dalam nyanyian-nyanyian. Dunia kita dalam rawa paya. Dunia kita ada di dalam
situasi yang penuh cemar, nyanyian rohani atau nyanyian Kristen yang sering kita lakukan. Dunia di dalam rawa payah, dunia dalam kehidupan yang cemar. Justru di dalam situasi semacam itu, kita semua orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi teladan. Sebagaimana Yesus sudah meneladankan kepada kita, itulah yang kita teladani. Melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita menjadi teladan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami sujud menyembah, menaikkan pujian dan syukur kami, karena Engkau telah memelihara hidup kami dan menjadikan kami milik-Mu yang Engkau kasihi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang melampaui segala akal, yang menaungi hidup kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami dan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Mampukan kami memiliki hidup yang menjadi teladan, dan pimpinlah hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia dan taat akan firman Tuhan. Oh Allah yang rahmani, perkenankan kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sembuh dari sakitnya. Kini kami menyatukan hati, berdoa untuk jemaat-Mu, para adiuswo, dan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan pada masa pemulihan. Kami mengingat dan berdoa untuk Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasila, Ibu Sunarsi, Ibu Sarmina, Ibu Sukarti, Ibu Semurwani Rahayu, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti dan Bapak Sudono. Demikian juga Bapak Aceh Mujiono dan Bapak Esparmun. Demikian kami tidak melupakan dalam doa dan pengharapan kami untuk Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska dan Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Langkir, Bapak Yos Sunarjo,
Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono M. Saleh, Bapak dan Ibu Pardi Susanto, Saudara Kevin Christian, Bapak dan Ibu Yusef Rusanto. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Ruswadi, Saudara Christian Armantio, Bapak dan Ibu Sumadi, dan Ananda Christian Gunanto, Ibu Sri Sumarni, Pendeta Adelia, Saudara Malvin, demikian juga Bapak dan Ibu Sudimin, Ibu Herlamto, Saudara Krishna, Bapak Dr. Hendrik dan Ibu Lilis, Ibu Eka Wahyuning, Bapak Budi Basuki, Bapak Christian Dwi Mahadianto, Bapak dan Ibu Avadianto Hestu Prihastomo, Bapak dan Ibu Santoso Budi Raharjo, Saudara Jeremy, keluarga Bapak Andreas Marunduri, Bapak Matius Sugeng, Ibu Suster Agung, Ibu Meka Hapsari Eko, Saudara Yohan Amos, demikian juga Ibu Karjono, serta Bapak John Ramande dan Ibu Wahyu Setiawati. Saudara-saudara kami ini Tuhan sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan dan kuasa pemulihan dari Tuhan. Kami mengingat juga saudara-saudara kami Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syorsi Hite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Ibu Suyatmi, Bapak Hartoyo. Dan mungkin juga ada di antara saudara kami yang sakit yang tidak kami sebutkan. Ya Tuhan Yesus Gembala Agung kami, lindungilah domba-dombamu ini, hibur, kuatkan, dan pulihkan kesehatan mereka. Mohon Tuhan beri keteguhan hati dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan memberikan yang terbaik. Juga pada masa pandemi COVID-19 yang makin mengganas dan seakan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kami, Tuhan, lindungilah keluarga dan negara kami dari kerusakan yang lebih parah. Berkatilah usaha pemerintah memberikan vaksin kepada masyarakat dan berbagai usaha dan kebijakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Bagi para tenaga kesehatan dan relawan yang terus berjuang tak kenal lelah menolong para pasien COVID-19, kami sungguh mohon Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan menyeluruh. Jauhkan mereka dari terpapar virus mematikan itu, ya Tuhan. Mampukan kami juga sebagai warga masyarakat ikut mendukung penghentian penyebaran pandemi COVID-19 dengan menjalani protokol kesehatan dengan serius. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau telah berkenan memanggil pulang ke rumahmu Bapak Subarno pada tanggal 30 Juni yang lalu. Kami berdoa kiranya Ibu Subarno, anak mantu, cucu, dan keluarga besar yang ditinggalkan, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan sejati. Teguhkan iman kami semua agar tetap percaya bahwa Engkau telah menyediakan tempat di sorga bagi almarhum, serta bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh Bapa yang penuh kasih karunia, kami terus mendukung dan mendoakan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan berat di berbagai bidang kehidupan dan usaha-usaha mencari jalan keluarnya. Mampukan mereka tetap mengandalkan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, dan percaya bahwa Engkau pada akhirnya memberi jalan keluar yang indah dan terbaik. Kami berdoa untuk para pemimpin di negeri kami yang Tuhan, agar mereka memiliki hati yang jujur, adil, dan mereka dimampukan untuk berkoordinasi mengatasi dampak-dampak negatif dari pandemi COVID-19 di bidang ekonomi, sosial, politik, bahkan di semua bidang kehidupan, sehingga keadaan negara kami akan menjadi pulih dan baik kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mendengar doa-doa pribadi kami dan mengabulkan doa kami seturut dengan kemurahan Tuhan. Kami memohon ampun atas semua dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang selalu menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus kiranya terus membaharui hati kami
untuk mengasihi-Mu dengan sungguh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini diberikan kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Mengenai tata cara pengumpulan persembahan, jemaat dapat transfer ke rekening gereja seperti yang tertera pada layar saat ini. Dan jika jemaat mengalami kesulitan, jemaat dapat menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Nats pembimbing dari persembahan ini terambil dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Dan saat ini kami datang kepadamu memberikan persembahan ucapan syukur kami sebagai tanda kasih kami kepadamu. Kiranya persembahan ini boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan
Saudara-saudara, kini kita terima pengutusan dan berkat. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan kita akan melanjutkan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong dan menyertai saudara-saudara. Amin.